Bentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat malam semuanya, Bapak. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Fatir Dan saya Olivia Fazila Tunisa. yang kali ini akan melakukan diskusi terkait tentang materi yang kedua yang telah dipelajari minggu ini, yaitu tentang data understanding. Nah, sama seperti sebelumnya, karena kami sebelumnya telah melakukan brainstorming dengan AI terkait introduction of data science, maka sekarang kami akan melakukan brainstorming lebih lanjut terhadap materi-materi yang lebih mendalam. Salah satunya itu adalah data understanding tentang Data understanding. yes, bagaimana cara kita untuk mengetahui atau memahami sebuah data yang akan kita gunakan dalam bidang ilmu data science. Jadi langsung saja kita mulai ya. Jadi kita ini Alip ada 5 keyword di sini. 5 keyword. Yes. Ini mungkin bisa dibaca. Ada struktur data, unstructured data, categorical data, ordinal, dan numerical. Jadi kita punya 5 keyword utama yang bakal kita gunakan. Dan di sini juga sudah tersedia ya setiap keyword itu penjelasannya dan promptnya, jadi memudahkan kita dalam proses diskusi nanti. Oke, jadi Iya. langsung saja kita coba prompt dulu. Kita coba pakai yang ini dulu dan kita gunakan di Gemini Pro. Dan let's go tentang structure data. Oke, sambil nunggu ya, ini kita bisa cari dulu deh uh, di online ya, structure. Iya, structure data itu apa? Oke, salah. Dalam sains data. Structure data, ini bisa dibaca Lip, mungkin Lip, apa ini? Structure data refers to information that is organized. Berarti dia tersusun dan well-defined skema or data model. Berarti ada skema dan data modelnya ya. Typically in rows and columns. Mirip ini ya, yang ada di database. Oke, betul ya. Jadi mungkin kalau Within struktur data ini relational database, iya. betul-betul. Struktur data ini semacam data yang memang terstruktur dan memang sudah kita Iya, ketahui juga. Setauku sih yang kayak tersusun. ya ini contohnya nih sudah ada di customer database, financial record, rekaman finansial dan juga web page markup gitu kan. Nah, jadi kayaknya udah jadi ya di sini. Di sini udah dijelaskan nih kalau kita akan mengupas fondasi paling dasar namun krusial dalam dunia data, yaitu structure data. Sebelum kita melangkah ke deep learning atau unstructured data, oke berarti kesimpulannya deep learning itu lebih berfokus kepada unstructured data. Nah, berarti ada kemungkinan Iya, bahwa machine learning ini masuknya uh, bisa ke structured data ya, karena memang udah ada modelingnya atau juga labelingnya gitu. Definisinya, struktur data adalah data yang sangat terorganisir dan diformat dalam model data yang kaku, memiliki skema jelas, biasanya ditampilkan dalam baris atau kolom. Karena keteraturannya, data ini sangat mudah dicari, organisir, dan diproses oleh algoritma mesin. Gitu. Ini ciri-cirinya ya, Lip ya. Bisa dilihat. ciri-cirinya pasti ada skema ya. Dia memiliki model yang jelas. Jadi ada gambarannya seperti kolom dan memiliki tipe data tertentu ya, misalnya integer, float, string, dan pasti tipe datanya konsisten. Kemudian dia disimpan dalam tabel relasional seperti yang ada di database kita dulu pernah pelajarin, terus spreadsheet atau format database. Kemudian dia mudah diakses, dapat dipanggil dan dimanipulasi menggunakan RDBMS, yaitu Relational Database Management System. Kemudian dia kuantitatif, berfokusnya pada angka dan kategori yang jelas. Berarti dia terdefinisi dan jelas gitu ya, structured data itu. Oke, Kemudian ada contoh nyatanya ya di sini. ini nih. Gimana? Oh, di perbankan, tuh di financial logs. Jadi catatan transaksi ya, di nasabah mencakup ID transaksi, nominal transfer, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian ada di e-commerce. Oh, di e-commerce itu di inventory management. Kalau di sini database stok barang,
mencakup SKU, nama produk, jumlah stok, dan lain sebagainya. Kemudian, di ini juga ya, contoh nyatanya ada di HR Analytics, di sumber daya manusia. Data karyawan berisi NIK, gaji pokok, departemen, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada contohnya ya di sini. Contoh sederhananya, yang pasti dia terdefinisi dengan jelas, mau berupa angka atau berupa ini ya nama atau definisinya gitu ya. Oke, betul betul betul. Jadi Iya, struktur data itu intinya jelas ya sesuai nama. Kalau iya struktur data itu memang jelas. data yang terstruktur, isinya jelas dan memang mudah dipahami secara gamblang. Iya, Mungkin kalau kita mau nyenggol unstructured data itu kebalikannya. Structured data bisa jadi data-data yang iya, memang masih abstrak gitu, tapi memang penggunaannya memang bisa kita olah dulu. Makanya structure ini cocok biasanya buat machine learning ya biasanya karena memang iya bukan untuk machine intervensi learning. manusia dulu. Oke, that's it. Cara mengenali ekstensi, terus juga buka file, konsensi tipe, preprocessing umum. Ini juga ada encoding ya. Nah, seingatku encoding itu kayak yang kita baca kemarin sih. Oh Misalnya iya, yang ngubah iya nilai, benar. misalnya nih ada apa ya? Misalnya kalau aku laki-laki berarti nilainya satu, mungkin misalnya kamu perempuan berarti nilainya 0, gitu Yang kan. dua. Salah satu encoding. Nah, ini contoh kode Python-nya. Ya ini sih pakai Panda ya, jadi Iya, nyinggung kemarin juga. Dan ini ada teknik analisisnya nih, untuk juga di lab. Biasanya ada regresi, decision tree, random forest, sama clustering k-means. Oh ini segmentasi pelanggan nih, sempat kita pelajarin kemarin ya, di oh iya. visualisasi yang cocok, bar chart, scatter plot, dan histogram. Oke, mungkin ini ya. Aku penasaran deh, pengen coba lihat dulu tentang structure data. Kalau kita lihat dari internet ya mungkin ini dari AWS menarik. Structured data is data as a standardized format for efficient access by software and elements alike. It's typically tabular rows with columns and clearly defined data attributes. Oke, ini gak ada visualisasinya ya. Kayaknya harus kita coba cari deh. Nah, kayak gini ya Oh data ini, structure. iya. Nah, ada tentang primitive data structure sama non primitive. Gimana tuh, Lip? Paham nggak kira-kira kamu masuk maksud dari primitive and non primitive ini, Lip? Hmm, untuk primitif sendiri dia lebih mendasar gitu ya. Jadi yang basic-basic seperti ada tipe data integer, float, karakter dan sebagainya. Dan mungkin kalau non primitif ini dia lebih apa ya? Dia mungkin lebih advance lagi data strukturnya. Dia berupa array, statistik, dynamic, terus ya dibagi dua juga kan itu. Dan pastinya ya mungkin lebih advance lagi ya dibanding yang primitif. Oke, structure data. Oh, beda, Lip. Ternyata itu salah deh. Itu kayaknya struktur Kalau data ini nih. oh, Data terstruktur sama struktur oh data data beda ya. terstruktur. Jadi kita dapat sebuah perbedaan nih. Contohnya. Tapi tadi juga bahas tipe data, Corel. Iya sih, juga ada hubungannya ya Iya, berarti ya. ada Meskipun integer, enggak. double, dan lainnya. Oh, ini nih contohnya nih, paling gampang. Ya gini lah kira-kira. Ada yang Oh terstruktur, iya, unstructured, and semi-structured. Oke, that's it. Kita langsung lanjut aja ya, Lip ya. iya Buat langsung yang lanjut aja. topik kedua. Nanti kita di akhir sesi kita ngadain quiz juga nih, supaya makin asik pembicaraannya dan diskusi kita kali ini. Oke, jadi langsung saja. Topik yang kedua itu tentang Unstructured ya, kebalikannya. oke, kebalikannya nih unstructured data. Jadi langsung saja. Promnya sudah siap, jadi kita tinggal pakai. Oke, sambil kita cari nih. Unstructured data. Oh, ini kayak tadi nih, yang keluar juga ya. Oke, that's good, that's good. Kita coba lihat yang di sini.
kita akan masuk ke wilayah yang lebih menantang namun sangat dominan di era big data ya. Termasuk ada kaitan eratnya juga sama big data. Sekitar 80% sampai 90% data yang dihasilkan dunia saat ini adalah unstructured. Yang artinya itu gak terstruktur ya. Biasa saja. Iya. Berarti keterbalikannya banget ya, dia tidak memiliki model data atau skema yang jelas gitu ya. Betul, betul. Oh iya, berarti gambar, contohnya kayak gambar ya? Kayak gambar, Oh. audio, Dan video. mungkin teks juga ya, kayak PDF. Jadi kayak informasi-informasi dalam sebuah kalimat mungkin ya. Nah, itu dia. Nah, tapi aku Iya. agak penasaran sih, Lip. Kayak kan ada hubungan, berarti kan teks, gambar, atau video dan audio itu biasanya tuh diolah pakai deep learning ya. Deep learning itu kan Iya. sistemnya belajar melalui data yang banyak dan datanya tidak terstruktur, jadi dia bisa tahu. Tapi ada juga uh, machine learning yang mempelajari video atau gambar, tapi dia tuh udah dilabelin dulu. Kira-kira ini tuh menurutmu termasuk data semi terstruktur nggak? Atau untuk machine learning ini loh ya? Atau memang dia masih termasuk tidak terstruktur? Aku penasaran pengen nanya ya. Boleh deh. Oke, coba kita tanya ya. Tanya AI mungkin ya. Dalam kasus machine learning yang membutuhkan data berupa gambar, teks, audio, atau video yang dilabeli, apakah artinya data yang dilabeli ini termasuk data tidak terstruktur yang diolah jadi semi terstruktur atau terstruktur? Data tersebut menjadi sistem hybrid atau campuran. Hybrid. Tapi tetap unstructured ya. Karena dia data mentahnya ini apa? Tidak ada skema yang jelas gitu ya, tidak bisa digambarkan mungkin. Iya, secara terstruktur ya, Iya. tetap secara teknis, tetapi label dan pengelolaannya menjadi structure dan demi structure karena memang semi structure karena memang kita mengolah secara manual. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke yang bagian atas lagi ya. Contoh kasus Iya. nih, Lip. Ada contoh kasusnya, Lip. Contoh penggunaannya ya. Analisis ribuan ulasan produk. Oh, karena dalam bentuk teks ya. Jadi dia unstructured. Untuk mengetahui apakah pelanggan merasa puas atau kecewa tanpa membaca satu persatu. Kemudian mobil otonom memproses video dari kamera dan data sensor LiDAR secara real time untuk membedakan antara pejalan kaki, lalu lintas, dan pohon. Walaupun unstructured, dia dapat mengenali tiap kategori dengan jelas gitu ya. Yes, Contohnya betul. membedakan antara pejalan kaki, rambu lalu lintas, pohon. Kemudian ada customer service automation, chatbot cerdas yang memproses rekaman suara pelanggan audio menjadi teks, memahaminya dan memberikan jawaban solusi. Oh, ini Oke. termasuk unstructured. Jadi dia mencoba mempelajari sendiri ya kayak autonomous ini Iya. sama analisis sentimennya juga sempat kita pelajarin buat karena memang kan ribet ya buat ngulas satu persatu kalau kita jadi owner. Dia memang ada Iya. sistemnya. Tantangan utama, Dan ekstraksi fitur. Komputer ekstraksi. tidak mengerti arti ironi dalam teks atau bentuk kucing. Ya, sebenarnya komputer itu kan nggak ngerti bahasa yang kita maksud ya, tapi kan ada Iya, algoritmanya. Contoh ya di deep tidak learning ini. mengerti emosionalnya mungkin. Yes, betul juga. Iya. Terus juga makanya juga ada NLP dan juga semacam ini. Jadi memang perlu ada ekstraksi khusus supaya komputer itu mengerti kata-kata kucing gitu. Iya. Nah, ini ada alurnya nih, Lip. Ada data akuisisi, preprocessing, feature extraction, splitting, modeling, sama evaluation. Sama juga ya. Iya. Ini juga ada tekniknya nih. Oh ini tadi NLP sempat kita singgung, ternyata beneran pakai ternyata ya. Oh iya, pakai ya, benar. Hmm, ada computer Oh, ada vision, computer vision. CNN Karena sama efektif mengenali pola ya.
Iya, betul banget. Itu kita juga Untuk pernah nyoba pakai audio, teachable mesin ya. Terus ini aja contoh snippet untuk Python. snippet Python. Ya ini contoh kodenya lah. Nanti kita bakal pelajari lebih lanjut dan ini strategi tips dokumentasi deh. Pertanyaan diskusinya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke keyword selanjutnya ya, Lip ya. Iya, Oke, let's go. Kita masuk ke keyword selanjutnya. Itu adalah tentang categorical data. Oke, categorical data menarik. Tahu nggak, Lip, kira-kira categorical data ini ngebahas tentang apa kira-kira? mungkin datanya dikategorikan gitu ya. Iya sih, secara secara harfiah ya. Betul ya. Iya, Tapi memang sepertinya memang seperti itu namanya. iya memang seperti itu mungkin ya. So, oke, let's say kita lihat apa itu categorical data. Sambil kita coba-coba ya. Categorical data. Biar kita paham nih. Categorical data. When numbers are collected in group or categories. Oh, oke oke. Ada kategorinya ya, banyak kategori nih. Kayak rentang umur segini, rentang umur segitu. Mungkin ada yang laki-laki, perempuan ini kan termasuk kategorikal ya. Iya, Oke oke, menarik menarik menarik. Ini juga dari sini. So, mari kita kembali ke Gemini. Kita coba pilih responnya ini aja kali. Oh, ini menarik nih. Sebentar. Yuk, boleh deh yang ini. Definisi dan perbedaannya. Boleh nih dibaca, Olip. categorical data adalah variabel yang mewakili karakteristik atau kelompok diskrit kualitatif, bukan besaran matematis. Perbedaan utamanya, numerical data bisa dikenakan operasi matematika, sedangkan categorical data bisa dihitung frekuensi kemunculannya atau modus. Oke, ini sempat kita pelajari juga ya dulu kemarin ya. Waktu itu ada data Iya, kategorikal, kita kan nyari modusnya dapat. Tapi ditanyain nih, mainnya bisa dicari atau enggak? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Padahal memang nyatanya nggak bisa karena kita nggak bisa iya. nyari nilai tengahnya dong. Karena sifatnya itu rentang atau kategorikal. Ini Oh, jenis dia ini. binary ya? Hanya Ya, memiliki dua kemungkinan nilai. Jadi nggak bisa banyak kategori gitu kah? Oh, ada sih ini di bisa, bisa, bawahnya. bisa. Ini Nominal, multiclass. ada yang multi kelas dan ordinal dan Dan ada yang gitu ya. ordinal. Ordinal ini yang paling general ya. Cara mendeteksi kolom kategorikal. Wah ini ininya ya. Kalau dari Iya, penggunaan code-nya ya, dia nyoba read dulu. Terus ini deteksi tipenya. Kolom sama dengan select types, object, and category. Sesuai dengan kolom yang ada di dataset sampah. So, begitulah. Berarti dia ada teknik encoding dulu ya, nih yang tadi juga dibahas lagi. Regresi atau neural network hanya mengerti angka matematis. Kita wajib melakukan encoding. Jadi encoding ini salah satu menerjemahkan cara yang teks ke krusial. angka. Nih gini-gini. One hot encoding, target encoding. Encoding, oke. Ini sangat ini ya, sangat algoritmik sekali ya. Cuma kalau misalnya Iya, di pelajaran dasar pemrograman dulu, itu ada juga yang namanya tuh, kayaknya ada penggunaan apa ya kayak encoding gitu ya di materinya dulu kalau nggak salah enum atau union deh antara itu ya. Seingatku enum, jadi enum itu ngubah nilai itu jadi misalnya merah itu sama dengan satu, terus jadi kuning sama dengan dua, numerical ya, iya. jadi numerical, jadi ada hubungannya juga dan selalu terpakai hingga sekarang. Oke, that's oke, menarik ya. Ini ada contoh Menarik. implementasi one hot dan ini visualisasinya tuh, coba bisa Bar dilihat. chart. Skenario 2, menganalisis e-commerce, ada kolom kabupaten atau kota pembeli. Jangan gunakan OH karena akan menambah 400 kolom. Gunakan target encoding atau frekuensi coding untuk merangkum informasinya ke dalam. Oke, ini ada skenario nya. Jadi kita diajarin juga cara pakai encoding yang tepat atau cara menggunakan ya itu encoding terhadap suatu skenario. Ini ada kesalahannya nih, Le. Kalau misalnya kita teknik encoding itu gimana sih? Ini contohnya mungkin bisa membaca, Lip. Oh, sembarangan pakai label. Menerapkan label encoding pada kolom nama negara.
Oh, dia itu akan membuat modal mengira Zambia lebih bernilai dari Afghanistan hanya karena urutan alfabet. Oh Hmm, gitu. Berarti kira-kira ininya apa dong ya solusinya? berarti solusinya harusnya ini bisa jadi, misalnya kalau kalau pandanganku ya, analisisku berarti karena memang jenisnya negara, berarti dia encodingnya cuma satu, nol atau satu. Mungkin dia bisa jadi nilai satu Oh, buat negara. Karena memang kalau misalnya negara di misalnya A sampai Z itu kan ada 24 alfabet. Berarti A nilainya satu 2 3 4 takutnya dia mengira angka satu itu lebih lebih powerful atau dibanding. mungkin bisa dimasukkan ke dalam kategori negara tropis dan tidak tropis mungkin ya, biar lebih jelas juga. Betul betul. Jadi memang Iya, range-nya lebih dipecah lagi jadi itu lebih spesifik. iya, Kuat. lebih Ini ada spesifik lagi gitu. ini ada Kemudian data leakage pada target encoding, menghitung rata-rata target sebelum melakukan train test split. Ini membuat data uji bisa bocor ke data latih. data Kemudian leakage. mengabaikan kategori langka. Kategori yang hanya muncul 1 sampai 2 kali sering membuat error saat validasi silang. Sebaiknya gabungkan mereka menjadi kategori lainnya. Oh, oke oke paham paham. Berarti lainnya itu maksudnya kayak ada kategori khusus nih. Misal ada negara Iya, yang memang punya keunikan sendiri dibanding negara lain. Misalnya dia punya iya. punya 7 musim, berarti emang itu Berarti harus kategori lainnya. masuk yang lain. Oke, good. Kita coba lanjut ke yang lain ya, Lip ya. Iya, Oke, berarti ini yang ke berapa? Keempat ya? keyword keempat, Lip. Kita coba lihat Ordinal data. sudah menit berapa ini? 20 menit. Oke, that's good. Oke. Ordinal data. Oke, kita langsung copy saja ya. Ordinal. Ini masih asing banget aku sama ordinal data ini ya. Iya sama, masih asing ya. Kayaknya kita bakal dapat insight baru. So, oke, let's go. Mari kita coba lihat. Boleh sambil dicari kali ya. Ordinal data. Ordinal data is a type of categorical data that has natural order or ranking, but indifference between the ranks are not necessarily equal. Oh, berarti Oke. mungkin eh bad, neutral, or good gitu ya. Oh, bisa jadi gitu ya? Oh iya ya. Iya, Oh, oke oke oke, paham paham paham. Oke, so let's jadi see. ada rankingnya gitu. Oh Kayak iya, A, B, C, D gitu mungkin. ada ini kayak can be order as low, middle, Iya, and high. Oke, menarik menarik. menarik. Dia semacam categorical Namanya data tapi ordinal. Iya, punya ada ranking. hierarchy-nya, ada rankingnya. Oke oke. Definisi contoh data ordinal data adalah Oh, data ada kategorikal, urutan order. urutan atau peringkat antara kategorinya itu Oh, penting. namun jarak selisih antara kategorinya tidak selalu sama atau tidak diketahui pasti. Oh, oke, berarti contoh ya, kalau di tingkat pendidikan itu kan ada SD, SMP, SMA, sarjana atau S. Urutannya jelas, tapi jarak ilmunya belum tentu sama gitu dari SD ke SMP dan SMP ke SMA gitu ya. Betul betul. Jadi kayak kan kita nggak Iya, tahu ya batas antara orang sangat kecewa iya, sama netral itu apa. So iya gapnya itu benar. memang nggak tidak terhitung nilainya. Itu jadi pengelompokan dari antara ininya tadi ya, ordinal data. Perbedaan krusial ini bisa dilihat nih Lip. Gimana Lip? Paham gak kamu maksudnya yang ini? Perbedaan krusial. Nominal tidak ada urutan, merah tidak lebih tinggi dari biru. Nominal. Ordinal ada hierarki. Hierarki berarti dia lebih berharga. Misal emas lebih berharga dari perak dan perunggu. Sedangkan merah tidak lebih berharga dari biru. Gitu kan? Yes, paham paham Ya. paham. Paham. Iya betul ya. Jadi kayak Hmm, ada kasta sih paling paling gampangnya mengelompokkan nilai berdasarkan kastanya. Ada iya. rendah, sebenarnya nggak mesti rendah terus sedang atau tinggi ya kan banyak juga nih kayak perunggu, perak, emas. Jadi dia tuh ada pengelompokan sendiri berdasarkan bobotnya.
Tapi kategori, tapi ada bobotnya. Kalau ini kan, kalau numerik kan itu jelas ya. Merah dan Iya, biru iya, itu betul. gak ada perbedaan. Mereka ya equal. Cara mengenali data. Cek nilai unik, DF kolom unik, apakah nilai-nilai untuk suatu konteks bisnis. Baca dokumentasi. Apakah kolom grade karyawan menunjukkan kinerja? Jika iya, itu ordinal. Oh, contohnya ini kayak, misal kita baca evaluasi karyawan ya. Terus ada Iya. caranya nggak sih? Memuaskan, berarti bagus. Berarti itu termasuk ordinal ya. Oh, logika lebih dari di sini termasuk. Oh iya termasuk ya? Oh iya Iya. ya, lebih tinggi, besar atau baik dari nilai Y. Oke, that's good. Eh, strategi encoding, strategi terbaik manual mapping. Oh, kesalahan pemula. Banyak juga ya. Iya, dampak encoding terhadap model. Keputusan encoding akan mempengaruhi cara model belajar. Cocok untuk model berbasis pohon. Hati-hati, regresi linear atau neural network atau deep learning. Model ini akan menganggap jarak antar angka adalah sama. Oke. Oh, berarti harus hati-hati ya jaraknya ya. Iya. Visualisasi yang cocok, ini ada box plot, bar chart. Kesalahan umum nih, ada kesalahan umumnya gimana nih? Oh, jadi menggunakan default encoder kualitas, tapi di encoding menjadi sebuah angka gitu ya. Yes, that's Karena it. kualitas dan quantity kan berbeda gitu ya. Hmm, High 0, low 1, medium 2. Tapi kan nggak bisa digituin ya. iya Jadi nggak bisa makanya dia ya. menghancurkan logika data. Oh, berarti solusinya menggunakan custom mapping. Custom mapping. Berarti Kemudian as treating as nominal. Oh, gimana Rel? gimana gimana. Jadi dia tuh melakukan one hot encoding ini yang tadi, yang caranya tadi. Jadi Iya, kayak data yang ada di ranking kelas itu akan menghasilkan kolom baru dan membuang informasi bahwa rank satu lebih rank 2. Jadi dia tuh kayak encodingnya itu per kelasnya gitu. Jadi punya iya. bobot yang berbeda. Ya, mungkin aku ada kayak contoh data gitu ya. Jadi aku di asrama itu kan aku punya program namanya itu kayak menampung aspirasi. Nah, itu aku Oh tampung ya. di dalam sebuah spreadsheet gitu, Lip. Mungkin kita Hmm, kita bisa identifikasi kayak jenis datanya ya. Wait, ini pivotnya. Contoh nih, kategori. Aku di sini punya kategori tentang aspirasi tentang fasilitas asrama. Nah, ini yang kita oh, lihat nih buat bisa belajar ya. termasuk ini ya Bisa ya? Jadi sebagai kayak, ordinal data. nah betul banget. Jadi kalau asal asrama ini berarti termasuk numerik ya. Karena dia kan gak Ini numerical, iya, numerical numerical kan. data. Berarti kalau misal aku mau ngalahin ini berarti ini Iya, harus aku tandain sebagai sebuah karena data. asrama Dahlia nggak lebih superior dari Lili. That's it. Betul banget. Iya, Sama ini ada klasifikasinya. Jadi kayak setiap iya, bidang yang di asrama itu ada yang menindaklanjuti. Jadi ini sama aja kayak numerik ya. Nah, ini baru nominal nih. Jadi ada yang ternyata aku tuh mengelompokkan informasinya ini urgensinya itu tinggi untuk ditindaklanjuti, sedang atau rendah atau bahkan hoax gitu. hmm, Berarti ini kan termasuk ordinal kan ya? iya, Oke oke, menarik menarik. Sama ini juga menarik. sentimen berarti ini nggak ada nilainya, tapi ini yang nyambung kayak tadi juga menganalisis sentimen tadi. Kira-kira orang itu sudah puas atau enggak ya? Oke oke oke. Ini bisa dibilang structured data juga dong ya. Struktur ya bisa sih, Ya, iya sih structured struktur. data dan ada ordinal data di dalam structured data tersebut. Oke betul. Pasti Iya, memang bakal terkait ya. iya betul. Oke kita coba lanjut Nah, lanjut ke keyword terakhir ya ya, Lip ya. Aman ya? iya, ada Oke. keyword terakhir apa ini? Oh, numerical data. Numerical data. Oke. So let's Sempat go. sempat Kita tadi disinggung ya. iya berarti ada hubungannya juga ya. Kita langsung saja. Iya. Numerical data. Tadi kita udah kayaknya udah paham karena kita udah ada perbandingannya sama ordinal ya. Is a quantitative information expressed in number, used for measurement, counting, and statistical analysis. Oke, okay. Itu naturalized order. Kita Consists lihat nih. of numbers represent measurable or countable. Oh ini ya ada Iya. peng
pengelompokannya ya Lip ya tadi ya ternyata ya kalau kita lihat di Iya, ternyata di dalam nominal tuh berarti dia hanya sekedar description-nya aja gitu ya. yes betul betul. Contohnya kayak warna apa, warna merah, warna biru, terus kayak eh ya intinya seperti itu. Nah ini juga ternyata ordinal itu maksudnya kategorikal jadi kita udah paham nih mappingnya di Iya. sini. Nah, kalau numerical itu ada kita belum tahu tapi di sini pasti bakal tahu juga ya setelah ini. Ada discrete sama continuous. Continuous ini saya ingatku kayak data yang memang sifatnya continue kayak Oh, tanggal. numerical dan nominal data tuh berbeda ya? Beda. Oh ya berarti beda ya. Kita harusnya Berbeda. Oh iya. urutannya tadi berarti habis kategorikal numerical dulu. Oke, that's it. Oh iya. Jadi Oke, kita oke. paham nih. Oke, jadi kita balik lagi ke sini. Oke, boleh dibaca, Olip. Numerical data atau kuantitatif adalah data yang mempresentasikan ukuran atau jumlah dan dapat dilakukan operasi aritmatika, tambah kurang kali bagi. Terbagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama, diskrit, angka bulat, hasil mencaca atau menghitung. Tidak ada nilai pecahan di antaranya. Contohnya jumlah anak. Gak mungkin kan jumlah anak 2,5, 1,5, 0,5, berarti harus 1 atau dia harus ini tidak boleh pecahan gitu ya. Yes. Kemudian continuous, angka hasil pengukuran. Continuous berarti bisa ada komanya di belakangnya gitu. Oh, oke oke, insight baru. Iya. Discrete ternyata nggak sekompleks yang kita kira ya, karena memang aslinya itu adalah angka Enggak. bulat. Iya. Kalau continuous gitu angka hasil kok. Oke, ini. Oh, ini sama kayak statistik ya. Kaitannya erat banget ya. Iya. Kayak statistik kayak ada mean, median, standar deviasi. Ada interkuartil. Kita bertemu lagi dengan interkuartil range. Interkuartil. Jarak antar kuartil. Ini kode Python nih pembahasannya. Terus juga ada teknik preprocessingnya. Itu aja processing data data apa ini tadi? Data numerik ya. Iya. Oke, akan mendominasi umur jika tidak samakan. Contohnya itu yang pertama ada imputasi. Imputasi itu semacam missing values. Jadi ada meannya jika data terdistribusi Oh. normal, kalau median jika data miring atau skew-nya atau ada outlier atau yang data yang memang keluar dari behavior-nya. Sama ada scaling. Min max scaler mengubah data dari ke range 01 bagus untuk neural network sama kayak apa ya tadi encoding ya sama z-score Iya. mengubah data agar 0 standar V1 bagus untuk linear regression. Oke, ini cara ngedeteknya gitu. Cara ngedeteknya ya pakai metode ini Leb. Metode IQR two case fences. Data dianggap outlier jika berada di bawah Q1 sampai 1,5 atau di atas. Kemudian metode z-score. Data dianggap outlier jika nilainya lebih dari 3 standar deviasi dari rata-rata. Oke, that's good. Oh, Visualisasi. outlier itu data ekstrim ya, yang tidak termasuk dari data inti mungkin ya. Betul betul. Ini dia data yang memang melenceng keluar gitu ya, Iya, special. benar. Ini poinnya. Ini visualisasi datanya ya. Ada box plot, scatter plot, and histogram. Ini ada skewness-nya. Dan studi kasus nih, ada contohnya. Ini, Leb. Cek distribusi. Gunakan histogram. Ternyata grafiknya miring ke kanan. Kebanyakan orang belanja sedikit, tapi ada sultan yang belanja miliaran. Miliaran. Oh, Oke. itu si sultan ini outlier gitu ya. Yes, betul betul. Handling outlier. Cek dengan boxplot. Transaksi miliaran itu valid, bukan error. Jadi jangan dihapus. Berarti kita memang harus berhati-hati dan lebih teliti gitu ya kalau ada data yang mungkin angkanya jutaan atau sangat besar gitu ya. Betul betul. Preprocessing. Karena rentang datanya lebar 10.000 sampai dengan 1 M, gunakan log transformation untuk menormalkan sebaran sebelum masuk ke model. Kemudian scaling, standardization. Juga Kemudian ini bahkan umum. Data leakage. Data leakage lagi ya. iya, berarti emang sangat rentan banget sama data Iya. leakage.
ordinal dianggap numerik. Nah, ini juga harus hati-hati nih. Menganggap rating Iya. kepuasan sebagai continuous numerik bisa menjelaskan Oh, menyesatkan. iya. Salah Oke. satu menggabungkan kolom tinggi dengan sensitif tapak umum. Iya. Aku jadi penasaran ya, sebelum kita coba lanjut ke ini, pengen coba nyari sumber-sumber Di di YouTube. YouTube yang 3 menit, 5 menit gitu deh. Biar ada Iya. visualisasinya tentang data understanding. Ada nggak ya yang video-video singkat gitu? Nah, ini nih pemahaman data nih. Sebelum masalah bisnis dapat dipecahkan, penting untuk mengetahui data apa yang dibutuhkan dan data apa yang tersedia. Langkah kedua dalam Gak ada kerangka suaranya di aku. Oh, nggak ada ya? Iya. Oke, oke, nggak apa-apa. Mungkin kita coba lihat. Sambil baca, kalau baca ininya kelihatan ya. Baca Aku, teksnya sih. aku Iya. juga matiin ininya. Jadi ya ke tervisual. What factors drive Attractive electricity demand electricity tomorrow? network. Jadi kita tuh harus paham ya. Kalau di sini yang kita lihat sih, kalau misalnya permintaan tentang listrik itu data apa yang harus kita pahami. Jadi ini tentang, Iya. berarti ini analisisnya apa aja nih kira-kira? Analisis. Data yang perlu kita pahamin buat analisis permintaan elektrik gitu, listrik. Berarti dari waktu, tanggal, dan suhu mungkin ya. Dan suhu ya, betul betul. Jadi kita Iya. bisa membayangkan nih, mungkin di weekend itu pola penggunaan listrik beda karena orang kebanyakan libur di rumah. Nah ini nih contohnya. Iya. Oh iya, benar-benar. Jadi Kebayang cenderung sekarang. cenderung ini ya Friday, Saturday itu lebih Iya. tinggi. Apalagi di jam 1 sampai 4. Oke. Oh enggak, ini di jamnya doang. Tapi kalau yang ini adalah suhunya di hari. How can we Iya. predict hourly temperatures? Jadi ini cara dia buat ngeprediksi temperatur ya. Oke, nah mungkin karena kita udah dapat gambarannya dikit ya. Kita coba quiz aja ya. Iya, kita coba Kita kuis. kelas ini, kita langsung saja. Berdasarkan seluruh hasil diskusi pada obrolan ini, tolong buatkan kuis yang merangkum semua materi agar bisa menjadi bahan kuis yang terpelajar. Ini tinggal kita tunggu aja. Oke, dia lagi drafting ya. Nah, ini dia. 10 soal ya, seperti biasa. Iya. Oke, jadi Manakah di bawah ini merupakan ciri utama dari structured data? B nggak sih? B sih. Memiliki Cek. format tabular. Oke, memiliki format tabular. Oke, good. Iya. Kita coba benar. Oke, Benar. langsung saja kita Oke, lanjut. lanjut. Mengapa normalisasi atau scaling sangat penting dilakukan pada struktur data numerik sebelum menggunakan algoritma berbasis jarak seperti KNN? Gimana tuh, Lip? Normalisasi. Berarti aku sih C ya. C ya, karena kan data numerik itu Iya, harus di ini dulu ya, di scaling dulu sebelum menggunakan betul. algoritma berbasis jarak. Jadi dia jaraknya itu benar. Iya. Manakah di antara berikut ini yang termasuk contoh unstructured data? Gimana? Instruktur data. A sih. Rekaman suara. Percakapan Oke, customer service. AK ya, of course, sudah pasti benar. Iya. Next, teknik deep learning manakah yang paling standar digunakan untuk memproses data gambar atau image? Kalau aku sih C ya, sehingga C. aku Iya. convolutional neural ya. Oke, coba kita lihat. Oke, benar.
Next. Kapan sebaiknya kita menggunakan one-hot encoding pada data untuk categorical? One-hot encoding untuk data categorical. Categorical search Kalau aku sih A ya. Atau kamu saat punya data bersifat ordinal dengan tingkatan yang jelas. yang tadi sempat kita bahas nih kayaknya. Coba ya. Iya, Salah. yang tepat. Saat data bersifat nominal Nominal jumlah dengan kategori jumlah kategori sedikit. Oh, ideal untuk nominal Karena karena tidak menciptakan urutan palsu. Namun harus Oh, membuat oh iya ya. banyak. Kan karena cocoknya sama Kan, nominal ya. iya. Oke, nggak apa-apa, belajar. Apa perbedaan mendasar antara data ordinal dan data nominal? Gimana, Lip? Data ordinal kan tadi memiliki urutan tingkatan yang bermakna ya, berarti A. Berarti A ya. Iya. Next. Strategi apa yang paling disarankan untuk melakukan encoding pada kolom ordinal dengan tingkat kepuasan rendah, sedang, atau tinggi? Nah, ini yang tadi nih. Oh, ini nih. Karena dia bersifat kualitas mungkin ya. Jadi mungkin manual mapping nggak sih? Manual mapping ya, coba kita lihat ya. Iya. 1, 2, 3. Oke, benar. Mapping manual menjamin urutan hierarki terjaga dan benar sesuai logika bisnis. Oke, that's good. Dalam analisis data numerik, sebuah data dianggap sebagai outlier jika menurut IQR interkuartil jika jika nilainya berada A sih. Di atas kuartil 3 Iya. plus 1,5 ya. Oke. Ini adalah rumus standar Tukey Fence untuk mendeteksi pencilan. Oh, tadi aku baca ya. Tadi sempat ya. Jika sebuah distribusi data numerik memiliki nilai mean yang lebih jauh daripada besar median, apa indikasinya? Jadi itu kayak apa ya? Mean kan nilai tengah. Median kan nilai tengah. Berarti nilai meannya itu gimana nih? Miring ke kanan nggak? Positif skew. Positif skew mungkin ya. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Oke, that's correct. Nah, Nilai ekstrim besar karena dia tuh ke kanan. Nilai ekstrim. Menarik menjauh kanan. Oke, that's good. Soal terakhir. Betul Bagaimana lagi nih. status data? Gambar yang telah diberi label, misal foto kucing dalam konteks tipe data. Nah, ini tadi pertanyaan kita nih. Gampang lah harusnya. Isi foto kucing dengan label kucing dalam konteks tipe data. Data mentah tetap unstruktur. Tetap A dong. Tetap A ya. Iya. Kalau secara teknis dia tuh tetap unstructured, tapi kalau diolah dia bisa jadi semi. Dia bisa jadi semi structured. Oke, jadi dia tuh kayak structure data di mana ya? Structure data. Jadi data analoginya kayak gini nih. Ini nih dia udah ya meskipun dia unstructured tapi dia diolah jadi semi structured karena ada campur tangan. Oke. Iya. 9 ya, meningkat ya, kemarin kita 8. 9, iya, kemarin 8, sekarang 9. Nice. Besok 100 sih. Oke. Mungkin sudah ya berarti ya, karena kita sudah mempelajari kalau kayak gitu. Banyak hal hari ini, durasinya juga sudah mencapai 43 menit juga. Jadi kita balik ke Jimit nih. Oke, mungkin langsung aja kita tutup jadi karena udah checkpoint juga. Nah, mungkin saya Muhammad Fael Fatir. Terima kasih banyak karena sudah berdiskusi. Saya Farel dan saya Alivia. Oke, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku matiin dulu ya.